diterapkan, jadi karyawan merasa punya ikatan emosional dan juga moral dengan pekerjaannya, bukan hanya sekedar seperti hubungan kontrak semata. Nah, ada juga dampaknya terhadap motivasi lagi, yaitu seperti rasa memiliki. Jadi kearifan lokal itu membuat karyawan merasa bagian dari organisasi tersebut, bukan hanya sekedar karyawan. Itu juga meningkatkan motivasi mereka. Dan juga penghargaan budaya. Jika budaya lokal itu dihargai, jadi karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik karena merasa identitasnya itu diterima dalam kebudayaan tersebut. Nah, ada juga dari makna kerjanya. Jadi nilai kearifan lokal ini memberikan makna lebih dan terhadap pekerjaan. Nah, mungkin misalnya kerja itu bukan sekedar cari uang, tapi untuk ibadah atau pengabdian. Nah, mungkin ada juga seperti dampaknya, apa sih dampak-dampaknya terhadap kinerja karyawan? Jadi pertama mungkin ada kerjasamanya meningkat ya. Jadi produktif lebih tinggi karena i- dapat mendorong nilai secara gotong royong. Untuk contoh penerapannya mungkin yang kita lihat di perusahaan yang umum ya seperti BUMN atau koperasi desa. Itu kan memiliki prinsip gotong royong atau karyawan lebih kompak dan tidak egois dalam bekerja. Nah, dalam perusahaan di Minangkabau itu memegang falsafat adat bahasa Nisara untuk menanamkan nilai kejujuran sehingga kinerja karyawan itu meningkat karena minim kecurangan tersebut. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan saya terhadap pertanyaan dari Ibu Azizah tadi ya. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Syafiq. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Dodo tadi. Nah, mungkin ada dari tambahan dari Bu Feli, dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Safi sebagai moderator, Ibu Tri yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu anggota MTIC yang saya hormati. Baik, mungkin di sini saya sedikit menambahkan pertanyaan dari Ibu Azizah, bagaimana kearifan lokal itu bisa meningkatkan kinerja atau motivasi kerja dari anggota suatu organisasi. Nah, yang pertama yaitu dengan cara dari kearifan lokal untuk meningkatkan kinerja anggota organisasi. Yang pertama, dengan adanya rasa memiliki. Nilai kearifan lokal yang melekat dalam budaya organisasi itu akan membuat anggota merasa terikat dan bangga untuk menjalankannya, karena itu merupakan suatu ciri khas dari daerah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kekompakan. Dengan adanya nilai kearifan lokal seperti yang disampaikan oleh Bapak Dodo tadi, gotong royong, saling menghormati, kerjasama, maka kinerja dari anggota suatu organisasi itu bisa meningkat. Kemudian yang ketiga, menurunkan konflik. Dengan adanya nilai bersama yang diakui yang berasal dari kearifan lokal, itu akan membuat konflik-konflik di lingkungan kerja bisa menurun. Sehingga lingkungan kerja itu menjadi lebih harmonis. Dengan harmonisnya lingkungan kerja tentu akan motivasi dan kerja dari anggota. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Bapak Safi. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sangat berterima kasih kepada Bu Feli yang telah menambahkan dan contoh jawaban yang telah Bu Feli sampaikan atas pertanyaan Bu Azizah. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak dan Ibu terkait pertanyaan Bu Azizah tadi. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan. Izin menambahkan sedikit Pak Safik. Ya Bu, dipersilakan Bu En. Ya, baiklah, sebagaimana yang ditanyakan oleh Bu Aziza tadi, bagaimana kearifan lokal dapat meningkatkan motivasi dan kinerja organisasi. Di mana di sini yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi anggota. Kearifan lokal ini membuat anggota organisasi itu merasa dekat dengan budaya sendiri.
di mana dapat menumbuhkan rasa memiliki sehingga mereka lebih semangat bekerja karena merasa menjadi bagian dari suatu yang bermakna. Dan juga bisa memberikan motivasi intrinsik karena nilai budaya menekankan kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan ketulusan. Juga bisa dengan pepatah, sebagaimana dikatakan pepatah Minangkabau, jadi bisa dijadikan inspirasi untuk selalu belajar dari pengalaman dan lingkungan. Selanjutnya, dapat meningkatkan kinerja organisasi. Ketika nilai kearifan lokal itu diinternalisasikan, kinerja organisasi akan meningkat karena kerjasama itu lebih solid. Jadi berkat solid itu kita akan semangat dalam bekerja. Juga efisiensi meningkat karena budaya hemat dan sederhana membuat penggunaan sumber daya lebih tepat guna. Juga selanjutnya kualitas keputusan lebih baik sebab keputusan yang diambil lewat musyawarah dan akan diterima oleh semua pihak. Selanjutnya juga tanggung jawab yang lebih tinggi karena budaya lokal menekankan pada amanah dan rasa malu jika kita lalai melaksanakan kerja kita. Juga bisa dapat sebagai aplikasi nyata di organisasi. Contohnya di sekolah, kepala sekolah bisa mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam budaya, contohnya dalam budaya literasi, misalnya membiasakan anak membaca cerita-cerita rakyat, karena di sana juga ada sebagai pesan-pesan moral, lalu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan murid juga bisa lebih termotivasi karena merasa budaya itu menghargai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lona tadi, buatan rendang sudah dilaksanakan di SD. Juga kalau tidak salah itu ada dalam pembelajaran muatan lokal sekarang ini membiasakan anak berpakaian Minang, adat Minang ya Bu Lona. Seperti kalau laki-laki pakai taluk balango, perempuan pakai baju uruang atau basiba, itu kan juga termasuk kearifan lokal. Jadi anak-anak itu budaya kita itu dihargai. Mungkin itu Pak Syafiq. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ibu yang berikan dan juga contoh yang luar biasa terkait dengan pertanyaan Bu Azizah. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak dan Ibu dari pertanyaan Azizah tadi. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan jawabannya, dipersilakan. Tidak ada lagi tambahan atas pertanyaan dari Bu Azizah. Mungkin sedikit saya simpulkan terkait dengan pertanyaan Bu Azizah, bagaimana kearifan lokal bisa meningkatkan motivasi kerja. Nah, kearifan lokal ini mampu menjadi sumber motivasi kerja yang mengandung nilai-nilai kebersamaan seperti gotong royong yang telah disampaikan dari Bapak Dodo tadi. Nah, dari nilai-nilai gotong royong dan juga musyawarah dapat memiliki rasa keseimbangan dalam bekerja sama di dalam suatu organisasi. Nah, dengan penerapan kearifan lokal ini dalam lingkungan kerja ataupun organisasi, karyawan termotivasi untuk bekerja lebih baiknya, harus berintegritas sehingga berdampak langsung pada peningkatan kinerja produktivitas suatu organisasi.
Nah, mungkin itu saja yang dapat tambahkan. Ada tambahan jawaban dari Bapak lain ya, Ustaz Dino, silakan. Terima kasih banyak Syafiq. Mungkin sedikit saja Pak Syafiq dan Bapak Ibu semua. Dalam menurut pandangan kami di sini, kearifan lokal tentu sangat berdampak kepada motivasi anggota organisasi terhadap organisasi yang diikuti. Terutama dalam hal ini mungkin organisasi kedaerahan. Ya. Terlebih jika itu organisasi tersebut adanya di daerah-daerah rantau, seperti misalkan organisasi ikatan keluarga, misalkan Tuwo atau ikatan keluarga kedaerahan, suatu kedaerahan yang saat itu anggota atau organisasi tersebut berdomisili di daerah rantau. Ya, seperti misalkan ada kebiasaan-kebiasaan yang ada di kampung halaman, kemudian nilai-nilai norma-norma yang ada di halaman itu dibawakan ke organisasi kedaerahan, tentu akan semakin menambah rasa memiliki bagi anggota organisasi yang mungkin yang dalam hal ini Bapak Ibu kami pun juga merasakan ketika kami merantau dulu ke Mesir, kemudian kami punya organisasi namanya KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minang. Itu setiap misalkan contohnya setiap Lebaran kita mencoba untuk menghadirkan makanan-makanan khas kita di Minangkabau yang bagi kami ketika dirantau itu memang satu hal yang sangat jarang-jarang sekali kami temukan, memang satu hal yang sangat kami rindukan, dan ketika itu dihadirkan semakin menambah rasa kepemilikan atau rasa sense of belongingnya para anggota organisasi terhadap organisasi tersebut. Belum lagi nilai-nilai kebaikan yang ada di falsafah Minang yang juga dibawakan dalam organisasi tersebut. Makanya tentunya sangat berdampak terutama untuk organisasi yang ada di daerah rantau yang akan semakin menguatkan rasa kepemilikan terhadap organisasi dari anggota organisasi itu sendiri. Mungkin itu sedikit tambahan Bapak Syafiq, kami kembalikan pada Pak Syafiq. Terima kasih atas tambahan dan yang contoh yang sangat luar biasa dari Ustadz Dino tadi. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu lainnya sebelum saya kembalikan kepada Bu Azizah. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, mungkin dapat saya kembalikan kepada Bu Azizah. Apakah ada tanggapan lain terkait jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak dan Ibu tadi? Dipersilakan Bu Azizah. Baik, terima kasih atas jawabannya oleh para pemateri, kemudian tambahan jawaban dari Bapak Ibu. Di sini dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya tadi bagaimana kearifan lokal itu bisa meningkatkan motivasi dan kinerja anggota organisasi itu pertama dimulai dari menetapkan nilai-nilai luhur sebagai ciri khas suatu wilayah yang dijadikan bentuk kearifan lokal, kemudian diintegrasikan dalam organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan penerapannya, di mana tadi dicontohkan oleh pemateri yaitu gotong royong sebagai nilai-nilai luhur yang mendorong kinerja. Kemudian musyawarah, di mana bisa memotivasi untuk berkontribusi lebih untuk menjaga integritas kinerja pada setiap anggota organisasi. Mungkin sekian dari tanggapan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang diberikan oleh Bu Azizah. Masuk kepada pertanyaan yang terakhir dari Bapak Faisal. Apakah ada efeknya jika tidak terjalankan kearifan lokal ini? Mungkin sedikit saya menjawab terkait dengan pertanyaan dari Bapak Faisal tadi. Tentu iya, ada efeknya. Jika kearifan lokal ini tidak dijalankan, maka dampak akan terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Contohnya dari segi budaya, masyarakat akan kehilangan identitasnya karena nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang menjadi ciri khas akan memudar dan akan hilang seperti bergotong royong tadi. Dan juga pada generasi-generasi muda bisa tumbuh tanpa mengenal akar dari budaya itu sendiri, sehingga lebih mudah terbawa arus budaya ke budaya luar.
Nah, selanjutnya dari sisi sosial, kearifan lokal ini yang biasanya mengajarkan bergotong royong, kebersamaan dan juga musyawarah itu akan hilang, sehingga hubungan antar warga ataupun antar organisasi itu akan melemah, akan hilang. Maka dari itu masyarakat juga bisa menjadi lebih individualis, tidak lagi peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan lebih mudah terpecah belah karena tidak adanya aturan-aturan adat suatu yang mengikat pada mereka. Nah, contohnya saja dari aspek lingkungan. Banyaknya kearifan lokal sebenarnya itu berfungsi menjadi keseimbangan alam. Contohnya aturan adat dalam mengelola lingkungan. Nah, jika hal itu ditinggalkan, maka eksploitasi sumber daya alam ataupun di lingkungan masyarakat itu bisa meningkat tanpa kendali, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan, bencana alam, dan juga kerusakan lingkungan lainnya. Selanjutnya itu dalam bidang moral dan juga etika. Nah, kearifan lokal ini akan hilang, akan membuat masyarakat itu, khususnya generasi muda, kehilangan pedoman hidup ataupun contoh-contoh dari kehidupan sebelumnya, seperti tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari turun-temurun itu akan bisa hilang, akan luntur, sehingga sikap dari seorang pemuda-pemuda tersebut itu tidak saling menghormati, tidak menghargai sesama mereka. Itu akan menyebabkan tata krama dan sopan santun itu akan hilang. Nah, secara umum, jika kearifan lokal ini diabaikan, maka masyarakat itu sendiri tidak hanya akan kehilangan warisan budayanya, tetapi juga menghadapi risikonya melemahnya jati diri mereka, merusaknya hubungan sosial antara masyarakat itu sendiri, turunnya moral, dan juga tergantungnya kelestarian lingkungan. Nah, padahal kearifan lokal ini adalah bekal berharga untuk menjaga keseimbangan hidup mereka di tengah perkembangan zaman yang semakin modern pada saat ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit contoh ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari saya atas pertanyaan dari Bapak Faisal, dipersilakan Bapak dan Ibu. Pak Safik, izin Pak Safik sebelum meminta ke kawan yang lain, Pak Safik. Iya, Pak. Baik, pertanyaan kami tadi Pak Safik itu dalam konteks penguatan organisasi berbasis kearifan lokal. Artinya bagaimana kalau organisasi-organisasi itu tidak memperhatikan kearifan lokal? Itu inti pertanyaan kami Pak Safik, bukan bagaimana akibatnya kalau kearifan lokal tidak dilaksanakan, bukan itu, tapi bagaimana dampaknya kalau organisasi yang masuk ke suatu wilayah tidak memperhatikan kearifan lokal di wilayah tersebut, kaitannya dengan organisasi, Pak Safik. Terima kasih dan kami kembalikan ke Pak Safik. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Bapak Faisal atas salah tanggapnya dari pertanyaan Bapak Faisal tadi. Mungkin langsung saja dijawab oleh Bapak Dodo. Dipersilakan Bapak Dodo. Terima kasih banyak Pak Safik. Jadi bagaimana organisasi tidak melihat atau memperhatikan kearifan lokal di suatu wilayah ya Pak? Nah, kalau organisasi itu tidak memperhatikan kearifan lokal di suatu wilayah, nah mungkin ada beberapa dampaknya Pak yang bisa muncul, itu baik terhadap organisasi itu sendiri maupun masyarakat yang setempat yang ada di daerah tersebut. Mungkin pertama bisa hilangnya kepercayaan masyarakat. Nah, organisasi akan dianggap asing atau tidak peduli dengan identitas budaya lokal yang ada di daerah tersebut. Dan juga masyarakat bisa menolak keberadaan organisasi tersebut. Nah, misalnya melalui penolakan sosial, boikot, atau tidak mau terlibat dalam programnya. Kalau misalnya
masyarakat tidak mau terlibat dalam programnya, otomatis organisasi itu akan runtuh ataupun tidak akan berjalan karena suatu organisasi sangat membutuhkan yang namanya SDM atau sumber daya manusia. Nah, jadi yang kedua ada bisa menurunnya motivasi dan loyalitas mungkin bisa dibilang karyawan lokalnya ya. Jadi karyawan di daerah tersebut bisa merasa identitas dan juga nilai budayanya dia merasa tidak dihargai gitu kan. Dan juga hal ini akibat pada rendahnya untuk motivasi kerja, menurunnya loyalitas kinerja dari karyawan, sehingga tingginya tingkat keluar masuk karyawan atau turnover. Nah, mungkin ada juga konflik sosial dan juga budaya di situ ya di dalamnya. Jadi kebijakan organisasi itu bisa berbenturan dengan seperti adat atau nilai-nilai lokal daerah tersebut. Nah, misal seperti misal ada acara perusahaan diadakan di waktu yang bertepatan dengan hari adat setempat tanpa izinnya masyarakat tersebut ataupun petuah yang ada di daerah tersebut. Jadi masyarakat menganggap tidak menghormati tradisi gitu, seperti itu. Dan juga bisa kehilangan peluang inovasi dan keunggulan lokalnya. Nah, kearifan lokal itu sering menyimpan seperti potensi inovasi, misalnya konsep gotong royong yang tadi, atau sistem pengelolaan alam atau seni budayanya. Nah, jika diabaikan, organisasi bisa nanti kehilangan untuk kesempatan menjadikannya sebagai kekuatan ataupun nilai tambah dalam program kerjanya. Nah, bisa juga nanti citranya organisasi itu akan buruk. Nah, seperti mungkin organisasi itu bisa dicap sebagai pihak yang tidak berbudaya atau hanya mengajar keuntungan saja. Nah, hal ini berakibat pada rusaknya reputasi secara jangka panjang berarti. Nah, mungkin ada kasus-kasus yang memang pernah kita dengarkan seperti ada sebuah perusahaan tambang yang beroperasi tanpa memperhatikan adat masyarakat lokalnya. Nah, itu menimbulkan pertama protes, konflik sosial, bahkan penolakan operasional. Nah, sama juga di daerah saya, di daerah Riau sana, Pak. Mungkin ada sebagian PT seperti PT Sawit yang memang mereka tidak mengikuti adat lokal ataupun mereka tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah kami tersebut. Nah, di sanalah terjadi konflik antara masyarakat dan juga pihak PT, yang mana pihak PT itu juga akan merugikan pihak masyarakat seperti limbahnya pasti ke masyarakat. Nah, makanya sangat penting kearifan lokal itu kita terapkan. Dan juga mungkin bisa kita lihat organisasi pendidikan lah yang mengabaikan nilai seperti gotong royong atau tradisi musyawarah. Nah, mereka pasti sulit diterima masyarakat sekitar dan juga kurangnya dukungan dari yang jelas pasti orang tua. Nah, jadi organisasi yang tidak memperhatikan kearifan lokal itu, Pak, akan berhadapan dengan penolakan sosial. Mulai mau itu penolakan sosial, rendahnya motivasi karyawan di organisasi tersebut, konflik budaya dengan daerah setempat, maupun serta citranya bisa buruk, gitu. Jadi mungkin itulah sedikit penjabarannya Pak dari pertanyaan Pak tadi Pak Faisal ya, bagaimana organisasi tidak memperhatikan kearifan lokal di suatu wilayah tersebut. Nah, mungkin saya kembalikan dulu Pak kepada Pak Syafiq. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dan juga memberikan contoh seseorang jika masuk ke dalam lingkungan masyarakat lainnya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari Bapak Dodo tadi. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Izin menambahkan Pak Syafiq. Baik, terima kasih. Dipersilakan Bapak Bu Amelia.
Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator yang sama-sama kita hormati, Ibu Tri sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya rekan-rekan di MPIC. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Faisal, bagaimana kemudian ketika kearifan lokal tidak dijadikan sebagai unsur untuk penguatan organisasi gitu ya Pak ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dodo tadi. Ada beberapa poin yang disebutkan dan memang menurut saya hal ini adalah suatu hal yang negatifnya ketika sebuah organisasi tidak memperhatikan terhadap kearifan lokal dalam menjalankan organisasinya. Poin-poin yang disampaikan oleh Pak Dodo sepertinya tidak perlu saya ulangi, tapi ada dua poin yang ingin saya tambahkan. Yang pertama adalah organisasi yang kemudian tidak memperhatikan kearifan lokal, maka ada dua hal. Yang pertama, kehilangan modal sosial. Modal sosial ini adalah berupa link atau dukungan serta relasi. Sedangkan sebuah organisasi bisa mampu berkembang atau bertahan seiring dengan perkembangan zaman, mencapai visi dan misinya, tentu membutuhkan relasi ini, membutuhkan link, membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja sama atau mitra-mitranya untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, ketika organisasi gagal atau dari awal menutup diri dari mengambil kearifan lokal untuk menjadi bagian dari nilai dan moral yang mereka gunakan dalam organisasi mereka, maka tentu ini poin-poin yang disebutkan Pak Dodo tadi membuat relasi ini sulit untuk didapatkan, atau kolaborasi dengan mitra-mitra yang bisa membantu mereka mencapai visi dan misi juga akan menjadi terkendala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hilangnya nilai-nilai kearifan lokal itu dari ke generasi berikutnya. Hal ini mungkin sudah kita lihat saat ini, di mana banyaknya sekolah-sekolah yang seperti sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, di mana mereka dalam tanda kutip kata kita lihat dalam kurikulum mereka sedikit sekali mengajarkan tentang warisan atau kearifan lokal atau budaya-budaya lokal, sehingga banyak di antara anak-anak atau generasi-generasi kita hari ini mereka tidak lagi mengenal apa itu budaya-budaya yang memang itu pada generasi tertentu kita mengetahui bahwasanya ini adalah sesuatu hal yang semua orang mengetahuinya. Contohnya saja, hari ini kalau kita katakan tidak hilang dari budaya kita, dari kebiasaan kita adalah katunan ampe dalam budaya Minangkabau. Katunan ampe hari ini anak-anak tidak mengerti itu apa katunan ampe, begitu kan? Bagaimana berbicara kepada orang yang lebih besar, orang yang sebaya, orang yang lebih kecil, dan orang yang kata melereng dan sebagainya. Hari ini kalau kita berbicara hal ini, generasi yang setelah kita, atau mungkin ada generasi yang sebaya dengan kita yang kemudian menempuh pendidikan yang kemudian tidak mengadopsi kearifan lokal ini contoh kecil di Minangkabau. Tentu hilangnya warisan budaya ini, hilangnya kearifan lokal ini. Maka ini dua hal yang menurut kami sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dodo, dan mesti bagi organisasi terutama pendidikan memang mesti melihat budaya lokal atau kearifan lokal manakah yang kemudian memang penting untuk kita adopsi dalam pendidikan kita. Tentunya tadi ingin menambahkan juga sedikit Pak Syafiq, di antara kearifan lokal itu juga adalah agama yang kemudian menjadi mayoritas yang dianut oleh penduduk orang-orang yang berada di sekitar organisasi. Demikian Pak Syafiq, terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih atas tambahan dan juga contoh dari Bu Amelia tadi atas jawab pertanyaan dari Bapak Faisal. Mungkin dari Bapak dan Ibu lainnya yang ingin menambahkan jawabannya. Ya, kepada Bapak Riki, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok yang sama kita hormati Ibu Tri Yuliani, dosen pembimbing kita. Semoga Ibu selalu sehat, Bu. Amin. Begitu juga dengan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu MPIC yang sudah seminar, yang mau seminar, yang baru bimbingan, yang baru akan bimbingan, semangat, tetap semangat.
diri sendiri. Baiklah, saya akan coba juga menambahkan jawaban pertanyaan dari Pak Musni Faisal tadi. Bagaimana jika organisasi mengabaikan kearifan lokal, itu ya Pak Faisal ya. Jadi kalau kita bawa ke eh, daerah kita Minangkabau, ini contoh kasusnya itu saya lihat itu pembangunan tol di Minangkabau ya, itu tidak secepat pembangunan tol di daerah-daerah lain. Nah, karena di kita Minangkabau, tanah kita Minangkabau ini tanah ulayat, tanah warisan, gitu. Tidak ada surat tanahnya, tidak ada akta tanahnya. Jadi ketika ada organisasi luar atau perusahaan yang ingin membangun sebuah sarana menggunakan tanah wilayah kita, itu prosesnya cukup lama. Ketika organisasi atau perusahaan itu tidak mengindahkan ada istiadat kita, maka prosesnya akan lama. Beda di Jawa sana atau di Kalimantan sana, buat jalan tol itu gampang. Kalau di kita susah. Jadi, ya, contohnya yang Intali Sito itu kan Padang Pariaman ya, itu tanah ulayat semua itu. Jadi ada juga tuh saudara saya di Cincin itu terkena juga dampak jalan tol. Jadi mungkin satu keluarga mau dia diganti rugi, tapi keluarga yang lainnya belum tentu. Nah, jadi walaupun itu ganti ruginya ada, tapi prosesnya lama. Ketika organisasi perusahaan PHKI kemarin itu tidak menjalankan sesuai dengan ada istiadat kita Minangkabau, itu prosesnya akan lama. Jadi intinya yang tadi ketika sebuah organisasi tidak menjalankan, tidak mengikuti kearifan lokal, yang akan ada adalah yang pertama hilangnya rasa percaya suatu masyarakat terhadap organisasi itu. Yang kedua akan menimbulkan konflik. Yang ketiga rapuhnya nanti kebersamaan organisasi itu di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Mungkin itu tambahannya kelompok satu, Pak Saprik, Bu Yen dan Dodo. Sedang terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Baik, mungkin jaringan Bapak Rifki dan juga Bapak Rifki terlompat dari Zoom. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak dan Ibu lainnya terkait dengan pertanyaan dari Bapak Faisal tadi. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Ustaz Dino yang akan memberikan tambahan jawaban. Kita silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Syafiq. Bismillah. Sedikit menambahkan Bapak Ibu dari pertanyaan Pak Faisal. Tadi sebenarnya jawaban dari Bapak Riki sudah sangat menjawab sekali dari pertanyaan Pak Faisal, yaitu bagaimana dampak ketika sebuah organisasi tidak mengabaikan budaya atau budaya lokal suatu tempat atau kearifan lokal di suatu tempat. Kami melihat di sini Pak Ibu, tentu ini akan memunculkan satu konflik sosial di tengah masyarakat ketika sebuah organisasi tidak mengabaikan sebuah kearifan lokal di tempat organisasi itu berada. Dan kalau kita lihat dari konteks agama kita, bahkan agama kita sangat menempatkan sekali, sangat memperhatikan sekali suatu kebiasaan atau suatu nilai atau suatu budaya di suatu masyarakat yang telah turun-temurun berjalan. Contohnya saja Pak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks dalam proses turunnya Al-Quran itu ada proses yang disebut dengan tadarruj, yaitu bertahap.
yang mana satu kebiasaan masyarakat tidak bisa syariat Islam itu turun tidak langsung serta-merta melarang begitu saja, tapi ada tahapan-tahapan seperti larangan untuk menghilangkan larangan untuk meminum minuman khamar. Walaupun kita sepakat itu adalah satu hal yang tidak sesuai dengan agama kita dan juga norma-norma kemanusiaan, tapi ketika itu sudah jadi kebiasaan di masyarakat, Islam pun ketika turun syariat pengharaman khamar itu tidak langsung serta-merta mengharamkan, tapi bertahap-tahap. Begitu juga kalau kita lihat Bapak Ibu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada satu kebiasaan pola tatanan sosial di masyarakat Arab waktu itu dan mayoritas masyarakat di belahan dunia lainnya juga seperti itu, tentang praktek perbudakan. Nah, Islam datang, Islam tidak langsung menghapuskan sistem perbudakan di tengah manusia, tapi syariat Islam datang secara bertahap untuk menghilangkan perbudakan dengan cara adanya kafarat atau pembayaran denda dalam bentuk pembebasan budak-budak. Ya. Maka ini satu hal yang dalam menunjukkan bahwasanya syariat Islam sangat memperhatikan bagaimana suatu kebiasaan atau suatu budaya di tengah masyarakat ketika itu sudah berjalan, untuk merubahnya kepada yang lebih baik itu butuh proses dan butuh tahapan-tahapan. Dan ditambah lagi Pak Ibu, kalau kita lihat kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, salah satunya yang berbunyi al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Maka suatu kebiasaan ketika atau suatu budaya, suatu kearifan lokal tidak diperhatikan oleh sebuah organisasi, tentu ini akan mendominasi salah satu landasan hukum dalam agama kita. Bahkan itu tentu akan memunculkan konflik sosial. Tambah lagi mungkin satu lagi Bapak Ibu, yaitu kita di falsafah Minang juga diajarkan di bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Ya, dimanapun kita berada, tentunya sebuah organisasi ketika berada di sebuah tempat dia perlu memperhatikan budaya lokal atau kearifan lokal yang di sana perlu diperhatikan, jangan sampai nanti muncul konflik sosial dengan masyarakat setempat. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sedikit tambahan dari kami Pak Syafiq. Kami kembalikan pada Pak Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dari Ustadz yang telah menambahkan jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan Bapak Faisal tadi. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, jika tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Bapak Faisal. Apakah ada tanggapan dari jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu lainnya tadi? Dipersilakan Bapak Faisal. Baik, terima kasih banyak Pak Syafiq. Terima kasih atas jawaban dari Pak Dodo, Bu Amalia, Pak Riki, kemudian Pak Dino. Jadi pada prinsipnya kami sudah menangkap apa dampaknya ketika suatu organisasi tidak memperhatikan kearifan lokal. Nah, pertanyaannya kenapa pertanyaan ini muncul bagi kami? Ternyata ada pun organisasi yang tidak menjalankan kearifan lokal, tetapi mereka tetap fine-fine aja, tetap oke-oke saja. Seperti contoh organisasi yang kemudian dalam kebiasaannya itu sering mengadakan dangdutan, joget-jogetan sampai larut tengah malam, kemudian tetap diikuti kok, tetap lancar kok. Dan atau sebaliknya malah justru kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemudian dijadikan itu seperti kearifan lokal seperti yang dicontohkan Pak Dino tadi. Contoh nyata yang hari ini menghebohkan lah bagi dunia Islam. Di Arab Saudi itu dibolehkan sekarang menonton konser baik pria dan wanita atau menonton bioskop. Nah, itu secara prinsipnya mungkin sangat bertentangan dengan kearifan lokal, tetapi dengan dalih modernisasi itu hari ini kemudian menjadi biasa. Atau anak-anak keturunan kita yang hari ini tidak terbiasa memakai hijab atau memakai baju ketat atau pakaian yang mini lah, itu hari kan sangat bertentangan itu dengan kearifan lokal. Tetapi itu sekarang menjadi samar ketika itu dipoles dengan nilai modernisasi istilahnya, gitu kan. Jadi mungkin faktor-faktor yang atau indikator-indikator yang disebutkan oleh Pak Dodo, Ibu Amalia, Pak Dino atau Pak Riki tadi, itu dampaknya itu akan terasa mungkin akan
apa namanya itu identitas lokal itu akan hilang secara bertahap, karena dengan penyamaran tadi itu akan merusak. Sebenarnya pertanyaan itu muncul bagi kami seperti itu. Sekarang itu dipoles dengan dasar modernisasi, itu kemudian konflik-konflik itu tidak terjadi lagi atau tidak muncul barangkali ya. Mungkin itu saja mungkin tanggapannya Pak Safid, dan terima kasih, sangat jawaban sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa membentengi bahwa kearifan lokal itu menjadi benteng penguat, bukan jadi pelemah bagi kita, identitas kita menetap. Terima kasih, kami kembalikan Pak Safik. Terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Faisal. Bagaimana? Apakah kita lanjut sesi pertanyaan, Bu? Atau ada Cukup, Pak Safik. baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan pertanyaan dan juga memberikan jawaban tambahan dari pemakalah tadi. Di sini jika saya adalah salah kata, masuk pada sesi keempat ya, yang akan memberikan elaborasi dari Ibu Dr. Triuleni MPD. Dipersilakan, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Safik dan Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Izin sebelumnya Bapak Ibu, sudah ada yang bisa mengaksesi kampus. Nah, saya ya coba share. Bapak Ibu sudah bisa lihat di layar sharing kita. Nah, ini ada beberapa artikel yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Nah, saya coba di sini. Kita mungkin mulai dulu dari organizational culture atau OC. Di sini sebagai fondasi set a belief shaped by the member of organizational to external education or international integration. Artinya, ketika kita belajar organisasi atau budaya organisasi, hal yang paling sederhana yang mungkin muncul dalam perangkat ide atau pikiran kita adalah itu sebuah keyakinan atau nilai, norma, asumsi ataupun perilaku yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan organisasi ini kita harus dudukkan dulu yang disampaikan oleh artikel ini membahas adalah suatu fondasi yang memang menjadi keyakinan dalam organisasi ataupun nilai, norma, asumsi. Jadi perilakunya itu sudah diyakini bersama, sudah dipahami bersama, jadi dikerjakan atau dianut oleh semua anggota organisasi yang ada dalam organisasi tersebut. Artinya ketika kita berpikir OC singkatannya itu adalah terbentuk dari adaptasi internal dan eksternal, cara organisasi merespon lingkungan luar, dan juga cara anggota berinteraksi di dalam. Nah, konsep ini, kalau menurut artikel ini dikembangkan yang pertama sekali oleh Shane tahun 1992, lalu dikembangkan lagi oleh beberapa ahli. Lalu dikembangkan lagi oleh beberapa ahli yang mungkin terlihat di sini adalah bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama oleh Intilar, Lata juga mengungkapkan hal demikian, Reader juga mengungkapkan hal demikian, Sharhan juga melakukan pendapat yang sama sampai ke Setiawan. Artinya ini adalah bentuk organisasi yang ketika kita kembangkan itu bagian dari yang disepakati bersama oleh beberapa pihak atau anggota yang diketahui punya misi yang sama. Artinya Bapak Ibu, ketika OC dibentuk dari adaptasi eksternal, yaitu cara merespon lingkungan luar, nah internal juga menghadapi hal yang sama, berinteraksi di dalam seperti yang dikatakan oleh Shane.
Nah, singkat kata, organizational culture ini juga berfungsi, kata kuncinya, sebagai bentuk identitas bersama yang diwariskan ke anggota baru. Jadi ada budaya dibentuk dari identitas bersama kita, dipercaya berupa keyakinan, kebersamaan, sehingga itu membentuk perilaku semua anggota saling berinteraksi di dalam organisasi tersebut. Nah, dari artikel ini juga dapat kita simpulkan sebenarnya budaya organisasi ataupun OC itu sebagai sikap yang kolektif. Terbentuk tidak hanya sebentar, tidak hanya dari sekarang sudah kita lakukan 2 atau 3 kali kebiasaan lalu menjadi adat, tidak. Tapi itu terbentuk dari seiringnya berjalannya waktu yang memang sulit diubah ketika kita sudah mencapai satu pola yang telah disepakati oleh bersama. Nah, pengaruh besar dari organisasi culture ini atau budaya organisasi itu yang sejatinya nanti akan menentukan interaksi kita seperti apa, perilaku kita seperti apa, komunikasi kita sehari-hari gimana. Itu kan akan berbeda ya dari berbagai daerah ke daerah lain atau berbagai budaya di Minangkabau contohnya ke budaya daerah Jawa gitu. Nah, budaya organisasi ini juga merupakan bagian dari fitur utama organisasi. Artinya mereka hadir dalam semua aspek kegiatan dengan potensi yang stabil dan fleksibel. Nah, tidak berubah-ubah ya. Tidak sekarang ada modernisasi lalu berubah. Palingan hanya berbeda bentuk tapi dia tetap sama sebenarnya. Nah, kalau kata kunci utamanya lagi terkait dengan budaya organisasi itu adalah budaya yang stabil dan fleksibel. Artinya otoritas, keteraturan, konsistensi, sampai prediktabilitas atau status quo-nya itu diakui. Adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Tidak meninggalkan bagian dari pola ciri khasnya budaya tersebut. Artinya, budaya organisasi itu adalah budaya yang kolektif, sulit berubah dan mempengaruhi interaksi yang stabil atau fleksibel. Jadi ada adaptasinya yang inovasi dan otoritasnya yang keteraturan sebenarnya. Nah, saya tertarik tadi pembahasan kita terkait dengan sabung ayam. Sabung ayam ini sekarang sudah beralih dengan adat sabung ayam. Nah, kalau dilihat sebenarnya Bapak Ibu itu apakah ini termasuk ke dalam budaya organisasi? Saya rasa itu masuk ke dalam budaya organisasi. Tapi bedanya adalah ketika praktek sabung ayam atau adat sabung ayam itu sudah menjadi ada taruhan, artinya ada perjudian, berubah makna dari hal yang sebenarnya kalau menurut saya. Sedangkan kalau dilihat dari literatur yang kita cari, kita baca, itu adat sabung ayam sebenarnya itu adalah tradisi Minangkabau yang memang mengalami pergeseran makna yang dulunya dianggap adat menjadi sesuatu yang negatif saat ini. Nah, adat sabung ayam itu adalah tidak hanya sekedar hiburan ya, tapi memang menjadi wadah silaturahmi dari musyawarah bahkan di era ekonomi kita saat ini. Nah, itu mempunyai nilai sosial yang diterima oleh masyarakat. Nah, kini muncul perspektif baru ya dari adat sabung ayam. Ajaran Islam mengatakan ini lebih dekat dengan hukum negara yang melarang perjudian. Nah, itu peralihan makna sebenarnya dari yang sebetul-betulnya adat sabung ayam ini menjadi adat sabung ayam yang bernilai negatif ya. Nah, apakah ini termasuk dari kultur? Iya, kalau menurut saya ini memang bagian dari kearifan lokal yang memang seharusnya kita jaga, tapi tidak menghilangkan makna yang sebenarnya yang berakar dari nilai adat setempat. Karena adat sabung ayam ini sebenarnya kalau tidak salah itu menjadi ruang wadah musyawarah dan solidaritas kita yang menghubungkan hiburan yang kolektif. Nah, itu diterima oleh masyarakat sebenarnya pada zaman dahulu. Meski saat ini memang ada peralihan makna sehingga masyarakat saat ini menolak atau menentang karena adat itu dianggap sebagai berbeda dari ajaran agama dan hukum di sekitarnya. Nah, terkait dengan perkembangan ke depan, apakah ini masih bisa kita gunakan? Kalau saya kemarin ada kegiatan ya Bapak Ibu di Kementerian Kebudayaan yang disebutkan oleh saudari Dodo tadi terkait dengan WBTB, itu adalah salah satu wadah sebenarnya yang dipakai oleh
masyarakat mengembalikan kebudayaan lama sesuai dengan maknanya. Artinya, ketika kita bahas terkait dengan adat Calung Ayam itu menjadi tradisi yang dilestarikan, tapi kembali ke semula awal makna Sambung Ayam itu seperti apa. Nah, WBTB ini juga memiliki dasar yang berbeda sebenarnya dari aturan adat yang kita pelajari, karena banyak sektor organisasi sampai ke sektor kearifan lokal yang memang harus kita jaga. Nah, terkait dengan kearifan lokal, nilai budaya yang hidup dan diakui masyarakat, misalnya adat, norma sosial, sampai ke tradisi lisan, itu saat sekarang ini dijaga, Bapak Ibu. Kembali diambil masa lampau itu sekalian melestarikan dengan hal yang sebenarnya. Jadi, kita berusaha, kalau dalam program kebudayaan itu adalah mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi keadaan yang asli. Ya, tidak berubah sebenarnya dengan pola zaman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagian dari hal ini sebenarnya banyak ya, dari mulai pengertian budaya organisasi, struktur sosial lokal, hingga hubungan organisasi menjadi struktur budaya lokal, itu banyak sebenarnya. Isu kritisnya juga terkait dengan kekuatan kita meningkatkan rasa identitas, kebersamaan, dan loyalitas. Nah, pada masa mendatang itu banyak yang akan berubah terkait dengan budaya kalau kita tidak senantiasa menjaga kebudayaan yang lampau. Nah, acuan terkait dengan kearifan lokal, sebagaimana yang kita ketahui, kearifan lokal adalah nilai, norma, praktik, atau tradisi yang lahir di masyarakat, tentu akan diwariskan melalui lintas generasi. Nah, ini salah satu program yang kita kembangkan kemarin itu Bapak Ibu, yang sejalan dengan kegiatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yang menyebutkan bahwa kearifan lokal sebagai bagian dari objek kemajuan kebudayaan nasional. Jadi ada sekarang program dari pemerintah sebenarnya Pak Dino mengambil kembali atau mendata ulang kembali kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki. Artinya sekaligus mendata ulang dan melestarikan dan memberikan informasi, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, bahwa kita punya kebudayaan, dan kebudayaan ini maknanya adalah hal yang sebenarnya. Jadi ketika kita melestarikan pola kebudayaan, itu kembali ke pola kebudayaan yang lampau, tidak berbeda makna. Nah, standar yang bisa kita gunakan untuk mengacu atau melestarikan kearifan lokal itu mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kearifan lokal sebagai dasar perlindungan lingkungan. Nah, UNESCO juga mengakui bahwa local wisdom sebagai bagian dari intangible culture heritage sebenarnya. Kalau untuk program kebudayaan, banyak program yang bisa kita adakan ya. Banyak program yang bisa kita jadikan standar pengacuan untuk pelestarian kebudayaan, agar kebudayaan itu jangan sampai terkikis, berubah makna, ataupun hilang. Jadi ada tadi saya dengar anak-anak sekarang nggak tahu kata nanampe. Nah, kalau tidak dilestarikan, kalau tidak dijaga, apalagi tidak disosialisasikan ya, kalau istilah sekarang itu disampaikan kepada masyarakat generasi sekarang, mereka akan kebablasan. Artinya wadah kita bergerak itu sebenarnya memang kembali lagi pelestarian atau revitalisasi kebudayaan lampau menjadi keadaan yang sebenarnya. Dan itu biasanya didigitalisasikan agar bisa terjaga sebenarnya. Nah, bagaimana kita mengatakan sesuatu termasuk kearifan lokal jika nilai dan praktik itu berasal dari tradisi lokal, misalkan adat istiadat. Nah, adat istiadat ini banyak ya Bapak Ibu, daerah Minang berbeda dengan Jawa, apalagi Sunda, apalagi berbagai komunitas budaya. Nah, perbedaan ini salah satu kata kuncinya yaitu diakui dan dijalankan oleh komunitas. Artinya kalau Bapak Ibu punya tradisi organisasi tertentu tapi itu tidak dijalankan oleh komunitas atau hanya dalam sekelompok orang kecil, itu belum bisa kita adakan atau kita katakan sebagai kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Nah, kearifan lokal juga memiliki fungsi yang menjaga harmonisasi atau harmoni sosial budaya maupun lingkungan. Jadi jangan hanya kita mementingkan kebudayaan tapi juga melihat keselarasannya. Contoh yang sekarang lagi kita garap itu adalah revitalisasi budaya di daerah Payakumbuh. Nah, program revitalisasi ini ataupun contoh lainnya terkait dengan revitalisasi desa adat itu berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbudristek sebenarnya. Nah, ada berbagai macam program pemerintah yang juga dijalankan seperti program desa wisata berbasis kearifan lokal itu Kemenparekraf. Ada muatan lokal di kurikulum pendidikan sesuai dengan budaya daerah. Ini menarik sekali kalau kita bahas terkait dengan muatan lokal. Zaman dulu saya masih ingat ini, kalau kita integrasikan jenis budaya lokal dalam kurikulum, saya bawakan ke mata pelajaran BAM kalau dulu. Kalau sekarang ini penguatan budaya organisasi budaya lokal terkait dengan organisasi pada perguruan tinggi. Nah, terkait dengan integrasi kearifan lokal dalam organisasi dan dampaknya seperti apa? Kalau kita katakan kearifan lokal bisa menjadi nilai inti dari organisasi, salah satu contohnya berkaitan dengan gotong royong, artinya itu bisa menumbuhkan kerjasama tim. Nah, kita sering mendengar slogan ya Bapak Ibu, dalam satu kelompok tim yang kuat itu adalah tim yang bekerja sama, punya visi dan misi yang sama. Tidak hanya menumpang nama dan tidak hanya untuk menumpang perjalanan semata. Nah, kearifan lokal dalam nilai inti organisasi juga terlihat pada musyawarah mufakat. Artinya kita memperkuat partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, tidak elok rasanya ketika kita memutuskan sesuatu hanya berdasarkan pendapat kita sendiri. Nah, musyawarah itu sangat penting. Nah, itu fungsinya nilai-nilai budaya lokal yang bisa kita integrasikan dalam organisasi. Yang terakhir kita bisa juga lihat mungkin dalam kekeluargaan ya. Artinya sense of belonging, rasa kepemilikan kita terhadap suatu organisasi ini mau dibawa kemana, perkembangannya seperti apa, dan mau dijadikan organisasi ini kalau Bapak Ibu dalam bidang pesantren atau bidang pendidikan umum atau bidang pendidikan Islam mau diarahkan ke bagian yang mana. Nah, ketika semua orang memiliki sense of belonging, artinya kekeluargaan itu bisa dibangun. Kekeluargaan itu bisa dibangun, mufakat bisa dijalankan, dan kerjasama bisa kita tumbuhkan sebenarnya. Nah, bagaimana efek motivasi dan kinerja pada budaya organisasi? Artinya, Bapak Ibu gini ya, kalau dalam suatu organisasi, ketika kita merasa dihargai, mereka akan memberikan nilai yang lebih dari yang kita harapkan atau kita tetapkan di dalam organisasi sebenarnya. Nah, rasa dihargai itu tidak hanya dalam suatu organisasi kalau menurut saya. Rasa dihargai itu harus hendaknya ada dalam beberapa periode insan ataupun kelompok. Nah, orang akan merasa dihargai, merasa ada, itu mereka akan memberikan hal yang lebih yang diharapkan oleh anggota. Yang kedua ada rasa bangga dan identitas yang kuat. Kalau ada motivasi, kalau ada semangat, ada kekeluargaan, artinya rasa bangga dan identitas itu bisa dibangun dan menjadi kuat. Kita merasa memiliki ya, punya dasar kita kepemilikan terhadap suatu tempat. Nah, kinerja akan makin meningkat karena anggotanya memang lebih loyal sehingga bekerja tidak hanya untuk target tetapi juga untuk kehormatan komunitas kita. Efek jika kearifan lokal itu tidak dilestarikan dalam organisasi. Kalau organisasi, budaya organisasi itu berkaitan dengan identitas ataupun jati diri, kita akan kehilangan jati diri. Kita akan kehilangan identitas organisasi ini bagian apa sih sebenarnya? Ini organisasi ini seperti apa? Apakah hanya mesin kerja atau tanpa adanya ruh? Jadi kalau kita ngomong itu kayaknya ngomong dengan robot gitu, tidak ngomong dengan hati. Nah, yang kedua, kalau tidak ada kearifan lokal atau tidak dilestarikan atau tidak punya standar, loyalitas terhadap beberapa tempat atau insan yang ada, SDM yang ada itu merasa asing ya.
hanya bekerja demi tuntutan, target, ketertarikan emosional, tidak ada sense of belonging-nya. Jadi kalau dikatakan apa sih sebenarnya standar dari kearifan lokal itu, kalau menurut saya adalah moral dan etika organisasi. Nah, ketika ini kita sandingkan dengan standar global, itu berkaitan dengan profesional dan efisiensi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, pemerintah itu juga sudah memiliki program resmi untuk melestarikan kearifan lokal ya. Kalau saya lihat, kita merujuk lagi ke bagian dari Permendikbud, Kementerian Kebudayaan itu tidak ada program tersendiri kemajuan kebudayaan, maestro, objek wisata dan pengembangan. Banyak programnya sebenarnya untuk melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang memang diusahakan sekali agar satu data itu terhimpun. Nah, artinya organisasi yang mengintegrasikan kearifan lokal akan lebih berdaya, beridentitas, punya makna, dan memiliki keberlanjutan pada perkembangan ke depannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran kita sebenarnya kalau terkait dengan budaya lokal dan kearifan lokal ini, kalau saya tangkap ini berkaitan dengan identitas yang kita miliki. Nah, kenapa itu kita perlu untuk mempelajari dalam organisasi? Karena organisasi tanpa identitas atau ciri khas itu tidak akan berjalan. Kayaknya jalan ayat tapi sempoyongan ya Bapak Ibu. Ini arahnya mau kemana gitu. Kita punya sense of belonging kalau kita tahu bahwa kita ini bagian dari identitas diri kita adalah seorang yang bagian dari organisasi tersebut, ini bagian dari komunitas tersebut. Nah, rasa kegotong royongan, kekeluargaan, dan mufakat itu akan terbentuk dengan sendirinya kalau kita memiliki sense of belonging. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sebenarnya dalam kampus yang sudah saya share materi itu sudah banyak menyatakan terkait dengan organizational culture ya. Bagaimana perkembangannya, komunikasinya bagaimana, dan kebutuhannya bagaimana, sampai didefinisikan terkait dengan organisasi culture itu seperti apa. Ada di sini ya Bapak Ibu, kalau mau lihat organizational culture model itu ada yang berhubungan dengan step model, proses oriented atau result oriented, job oriented, employee oriented, sampai profesional dan sosial. Nah, open system juga ekosistem. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas lagi terkait dengan budaya organisasi atau model budaya organisasi, Bapak Ibu tinggal pilih ke arah yang mana. Mau meningkatkan inovasinya, mau stability-nya, respect atau respect kepada orang lain. Artinya kita memiliki kontribusi dalam organisasi, pegawainya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi berusaha berjalan dengan organisasi berbarengan. Posisinya, kalau kita berada dalam satu organisasi, kita berjalan berbarengan mencapai tujuan visi misi yang sama. Nah, itu menurut artikel yang saya share di kampus, Bapak Ibu boleh mempelajarinya kembali terkait dengan systematic review mengenai budaya organisasi. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang perlu kita diskusikan lagi. Silakan Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau sekiranya ini sudah dirasa cukup, nah jamnya sudah juga menunjukkan 17.30. Bapak Ibu silakan upload tugasnya di kampus, sudah kita buka link untuk mengupload. Bapak Ibu waktunya sampai besok. Saya usahakan juga untuk memberikan materi